Halo, apa kabar semuanya? Kali ini kita akan bahas sebuah film yang dirilis tahun 2015. Film karya sutradara Ah Hyung-hun. Film ini mendapatkan rating 6,2 versi IMDb. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang gadis yang berusaha untuk membalas dendam kepada 3 pria yang sudah memperkosanya. Ada banyak sekali rintangan dan halangan yang ia hadapi, termasuk dari para polisi yang tidak menganggap serius laporannya. Sehingga ia harus berjuang sendiri untuk membalaskan dendam. Baiklah, tak perlu berlama-lama lagi, ini dia, The Lost Choice. Cerita dimulai saat seorang gadis cantik bernama Ji-eun. Dia adalah mahasiswa dari universitas ternama di Korea. Selain memiliki hobi menembak, Ji-eun juga memiliki bakat menggambar dan dia adalah seorang desainer. Sepulang dari latihan menembak, Ji-eun bergegas pergi untuk menemui sahabatnya. Ia berencana mengajak sahabatnya itu untuk pergi bersamanya dan keluarganya untuk makan bersama, karena ia ingin merayakan kemenangannya dalam kejuaraan nasional. Namun sayangnya temannya tersebut menolak karena temannya itu sudah punya rencana untuk pergi bersama pacarnya, dan mereka pun berpisah. Di dalam mobil, di sebuah perjalanan, Ji-eun pun bercerita kepada orang tuanya bahwa ia telah mendapatkan medali emas dalam tim nasional. Namun, tiba-tiba muncul orang-orang yang mengendari motor secara ugal-ugalan dan membuat Ji-eun beserta keluarganya mengalami sebuah kecelakaan di mana Ji-eun kehilangan kedua orang tuanya. Saat itu juga, di sisi lain, Ji-eun di sini merasa sedih karena kehilangan kedua orang tuanya akibat dari kecelakaan itu. Ji-eun susah berkomunikasi dan dia lebih suka menyendiri. Suatu hari, Ji-eun datang ke sebuah perusahaan untuk melamar pekerjaan sebagai seorang animator. Ia pun berencana untuk menjual semua karya-karyanya di perusahaan tersebut. Kedua orang tersebut sangat tertarik melihat karya Ji-eun karena karyanya memiliki makna yang unik dan kuat. Lalu kedua orang itu merekomendasikan karya Ji-eun kepada atasannya. Ji-eun pun sangat senang dan bahagia mendapatkan kabar itu. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada mereka. Di samping itu, Ji-eun ternyata memiliki pekerjaan sampingan bersama sahabatnya. Suatu sahabat Ji-eun bernama Wong Yu ini tiba-tiba dihampiri kepala pabrik. Dia diminta untuk datang ke kantornya. Saat tiba di kantor, kepala pabrik itu menawari Wong Yu untuk naik jabatan. Namun di balik tawaran menarik itu, ternyata ada niat buruk terselubung dari kepala pabrik tua bangka ini. Malam harinya, saat Ji-eun sedang melihat piala saat ia berlomba dahulu, ia mendengar suara teriakan Wong Yu yang sedang dilecehkan oleh pacarnya karena ia menolak keinginan pacarnya tersebut. Rasa ada yang tidak beres, Ji-eun pun bergegas keluar lalu ia menekan pintu apartemen sahabatnya itu. Merasa terganggu dengan suara bel, pacar Ji-eun tiba-tiba keluar. Ia pun segera menjambak rambut Ji-eun karena ia merasa bahwa Ji-eun telah mengganggu rencananya yang ingin melecehkan Wong Yu. Dan pacar Wong Yu itu meninggalkan Ji-eun yang terjatuh di lantai. Besoknya saat di tempat kerja, Ji-eun melihat tangan Wong Yu yang memar akibat kekerasan yang dilakukan oleh pacarnya. Akhirnya pada jam istirahat, Wong Yu bercerita kepada Ji-eun bahwa ia mendapatkan perlakuan kasar oleh pacarnya. Ternyata hal itu tidak hanya sekali, namun hampir setiap hari ia dapatkan dari pacarnya. Ji-eun pun menyuruh Wong Yu untuk segera meninggalkan pacarnya itu sebelum terlambat. Malam harinya semua pegawai kumpul karena perusahaan sedang mengadakan acara makan malam. Terlihat kepala pabrik sedang menuangkan minuman kepada Wong Yu. Itu dilakukan oleh kepala pabrik agar Wong Yu mabuk dan ia bisa membungkusnya. Melihat perlakuan kepala pabrik itu kepada Wong Yu, Ji-eun pun merasa tidak suka. Ia pun tidak nyaman dan mengajak Wong Yu keluar. Saat di luar, Ji-eun menasihati Wong Yu agar berhati-hati kepada kepala pabrik. Ia pun menyinggung tentang kenaikan jabatan dari Wong Yu. Namun, Wong Yu menjelaskan bahwa ia sudah tahu rencana dari bosnya itu. Sudah tahu akibat yang akan ia tanggung dengan kenaikan itu. Namun ia tetap menginginkannya karena kebutuhan ekonomi. Juga menjelaskan bahwa ia tidak punya bakat seperti Ji-eun yang bisa menggambar dan desain. Seakan pulang, Wong Yu pun meninggalkan Ji-eun. Saat sedang duduk, Ji-eun mendapatkan pesan dari perusahaan tempat ia melamar pekerjaan sebelumnya. Ia mendapatkan kabar bahwa saat ini lamarnya sedang diperiksa oleh HRD. Ji-eun pun mulai melanjutkan kembali perjalanannya untuk pulang ke apartemennya. Namun di dalam perjalanan, ada 3 pria yang menarik Ji-eun. Ji-eun ditarik ke sebuah gang buntu oleh ketiga pria tersebut. Ji-eun berusaha untuk melawan, namun ternyata ia dipukul oleh ketiga pria itu hingga tak berdaya. Kemudian ia diperkosa secara bergantian oleh ketiga pria tersebut. Ji-eun pun hanya bisa menangis mendapatkan pelecehan itu. Dengan kondisi badan yang lemah dan trauma pada jiwanya, Ji-eun datang ke sebuah kantor polisi untuk melapor tentang pelecehan yang ia alami. Yang menerima laporan Ji-eun pun bertanya tentang tujuan Ji-eun datang
ke kantor polisi. Suara terbata, Ji-eun pun berusaha untuk menceritakan apa yang terjadi. Namun polisi tersebut menganggap bahwa hal tersebut tidak serius dan ia tidak percaya. Ji-eun pun merasa kecewa karena ternyata polisi tidak menanggap serius laporannya. Polisi pria itu malah menyerahkan laporan Ji-eun kepada rekannya yang saat ini sedang sibuk menangani kasus yang lain dan belum selesai. Sambil menahan emosi, Ji-eun pun menyerahkan barang bukti berupa rambut dari pria yang memperkosanya tersebut. Berharap barang bukti itu bisa diperiksa lebih lanjut dan mungkin bisa dilakukan tes DNA. Dan sebelum pergi, Ji-eun menuliskan nomor telepon dan alamat apartemennya. Saat kemudian, Ji-eun pun pergi meninggalkan kantor polisi sambil berjalan dengan tertati dan menahan kekecewaan karena laporannya tidak ditanggapi dan polisi tidak percaya bahwa dia adalah korban perkosaan. Di rumah, Ji-eun pun menyadari bahwa ia mengalami pendarahan akibat dari perkosaan sebelumnya. Keluar dari kamar mandi, Ji-eun kaget karena ada pria asing di apartemennya. Pria itu adalah salah satu dari 3 orang yang memperkosanya dan mencuri KTP. Pria itu berkata bahwa ia datang ingin mengembalikan KTP Ji-eun yang ia ambil. Namun kenyataannya ia datang ingin kembali melecehkan Ji-eun. Pacar Woo-young yang ada di apartemen sebelah mendengar suara teriakan Ji-eun, namun ia berpikir bahwa Ji-eun saat ini sedang bersama dengan pacarnya. Saat terdesak, Ji-eun tiba-tiba melihat ada piala di atas meja. Ia pun meraihnya dan memukul kepala pemuda yang hendak memperkosanya itu. Pukulan Ji-eun yang keras tersebut mengakibatkan pemuda itu mengalami pendarahan di kepalanya, kemudian pingsan dan akhirnya meregang nyawa. Mendapati bahwa pemuda itu sudah meninggal, Ji-eun pun merasa shock karena hal tersebut di luar dari dugaannya. Tak lama kemudian terdengar suara bel dan ternyata yang datang adalah 2 orang polisi dari mereka mengatakan bahwa mereka ingin memproses laporan Ji-eun sebelumnya. Namun Ji-eun menolak dengan alasan bahwa saat ini dia sedang sakit. Alasan sebenarnya karena ada mayat pemuda yang sebelumnya ia pukul. Paginya, polisi wanita bernama Kang kembali datang mengunjungi pabrik tempat Ji-eun bekerja, menanyakan perihal kasus perkosaan yang dia alami. Ji-eun pun kemudian menulis catatan di buku dan mengatakan bahwa ia sudah tidak percaya lagi dengan polisi. Dengan alasan yang diutarakan oleh Ji-eun, polisi Kang akhirnya mengajak Ji-eun untuk makan siang bersama, sambil membujuk Ji-eun agar mau melanjutkan kasusnya. Saat kembali ke apartemennya, Ji-eun memegang sebuah gergaji yang akan ia gunakan untuk memotong mayat pria yang hendak memperkosanya. Setelah selesai, Ji-eun memasukkan potongan mayat itu ke dalam sebuah tas, kemudian ia membawanya keluar. Ji-eun berencana akan membuang potongan mayat itu. Saat di perjalanan, ternyata ada polisi yang mengikutinya. Polisi adalah detektif Park yang sebelumnya pernah menerima laporan Ji-eun. Kemudian polisi itu berencana untuk mengajak Ji-eun ke kantor polisi. Polisi itu menarik tangan Ji-eun seketika tas yang ia bawa terjatuh. Itu pun segera mengecek isi dari tas yang Ji-eun bawa. Dan pria itu pun kaget bukan kepalang saat mendapati di tas tersebut ada potongan tangan. Ji-eun pun segera melarikan diri. Pun polisi itu terus saja mengejarnya dan mendesaknya. Itu bahkan memukul Ji-eun hingga terjatuh. Ji-eun pun berusaha melawan dan memberontak. Pistol dari polisi tersebut terjatuh dan Ji-eun pun segera memukul kepala polisi tersebut dengan batu. Polisi itu marah karena kepalanya berdarah dipukul oleh Ji-eun. Ji-eun panik dan menyadari bahwa di dekatnya ada pistol dari polisi itu pun ia segera mengambilnya lalu menembak polisi itu. Itu kembali memaki Ji-eun karena menembaknya. Karena panik, Ji-eun pun kembali menembak polisi itu hingga tewas. Saat Ji-eun berjalan melewati sebuah pertokoan, ia tak sengaja melihat sebuah barisan lipstik dan Ji-eun pun membelinya. Kemudian Ji-eun memakainya, ia pun ingin mengubah penampilannya. Lama kemudian, handphone Ji-eun berbunyi. Ternyata yang menelponnya adalah polisi Kang. Polisi Kang mengajak Ji-eun bertemu kembali untuk membahas perihal laporannya dan beberapa hal yang sebelumnya belum sempat dibahas saat pertemuan pertama. Mendatangi kantor polisi untuk memberikan keterangan. Polisi, Ji-eun memberikan keterangan dan petunjuk tentang para pelaku yang memperkosanya tersebut. Kemudian terdengar suara keributan dan kerumunan yang datang. Mereka adalah segerombolan penjahat yang baru saja ditangkap. Saat melihat gerombolan tersebut, ternyata Ji-eun mengetahui bahwa salah satunya adalah orang yang telah memperkosanya. Ji-eun berusaha menutupi wajahnya agar tidak diketahui oleh penjahat itu. Setelah selesai dengan laporannya, Ji-eun sengaja menunggu di luar untuk mengintai dan mencari tahu keberadaan tinggal pria itu. Kemudian Ji-eun kembali ke pabrik tempat ia bekerja. Ia datang ke tempat itu untuk memberikan surat pengunduran diri kepada bosnya. Setelah selesai memberikan surat pengunduran diri, Ji-eun langsung bergegas pulang dan di sana ia menemui pacar Wong-yu. Ternyata pria tersebut baru saja memukuli temannya Wong-yu. Ji-eun bergegas menuju ke apartemennya dan ia mendapati temannya Wong-yu sudah tergeletak. Ia pun segera membawa Wong-yu untuk ke rumah sakit.
Setelah selesai mengantar Wong Yu ke rumah sakit, Ji-eun pun segera mencari pacar Wong Yu. Ia memecahkan kaca mobil Wong Yu dan saat bertemu dengan pacar Wong Yu tersebut, ia langsung menembak kepala pacar Wong Yu itu hingga ia tergeletak. Setelah meninggalkan mayat pacarnya Wong Yu, Ji-eun pun pergi untuk mencari pria yang sebelumnya pernah ia ikuti. Ia pun memencet bel, kemudian ia pergi begitu saja, seolah-olah ia salah memencet bel. Setelah memastikan bahwa pria yang ia incar ternyata benar tinggal di sana, Ji-eun pun kembali dengan membawa pistol dan langsung masuk ke ruangan tersebut. Saat bertemu dengan pria itu, tanpa basa-basi, Ji-eun langsung menembak pria itu hingga tewas. Pas pengetahuan Ji-eun, ternyata polisi Kang masuk ke apartemennya dan ia membaca buku harian Ji-eun. Dari situlah diketahui betapa menderita dan menyakitkannya pengalaman yang dialami oleh Ji-eun. Namun tak lama kemudian kepalanya dipukul hingga pingsan oleh Ji-eun. Saat sadar ternyata polisi Kang sudah diikat oleh Ji-eun. Ia pun mengatakan bahwa ia akan berusaha untuk membantu Ji-eun. Namun Ji-eun tetap berkata bahwa ia sudah tidak percaya lagi dengan polisi dan tetap dengan pendiriannya. Esoknya Ji-eun datang ke sebuah karaoke untuk menemui mantan bosnya dan ternyata ia mendapati pria terakhir yang mencabulinya ada di sana sebagai pengawas karaoke. Untuk ke tempat ruangan bosnya itu berkaraoke, ternyata bosnya saat ini sudah setengah sadar. Ji-eun langsung menutup pintunya kemudian menembak mantan bosnya itu. Dengan suara tembakan, pengawas karaoke tiba-tiba masuk ke sana dan Ji-eun langsung menembak kakinya. Pria tersebut ketakutan dan terus mencoba untuk meminta maaf. Namun tak lama kemudian para polisi pun datang. Polisi Kang berusaha untuk membujuk Ji-eun agar percaya kepadanya karena ia berusaha untuk membantu Ji-eun. Ji-eun pun mulai percaya. Sambil menangis, ia pun menjatuhkan pistolnya. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba pria cabul yang sebelumnya sudah Ji-eun tembak mengambil pistol tersebut dan menembak Ji-eun hingga Ji-eun terjatuh dan berlumuran darah. Karena kesal, polisi Kang langsung menembak pria tersebut. Pun sempat melihat polisi Kang menembak pria itu sebelum akhirnya ia jatuh pingsan. Dan film pun berakhir. Film ini sangat menarik karena mengajarkan kita bagaimana perjuangan seorang wanita untuk mempertahankan harga dirinya. Film ini juga memberikan kita gambaran arti sebuah setia kawan. Film ini juga mengandung banyak sekali sindiran terhadap polisi dan masyarakat yang sering kali menganggap remeh dan mengacukan laporan akan pelecehan seksual. Sehingga banyak sekali wanita yang menjadi korban kekerasan dan menjadi korban perkosaan tidak berani bersuara. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.